santai aja. Tunggu dulu. Kok berhenti bioskop Gaby sinyal jelek? Hah? Netizen ada yang nanya, Kak, kok berhenti bioskop Gaby sinyal Iya. jelek? Sinyal jelek. Sabar, langsung 10.000 loh. Sabar. Bentar ya, sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek sayang. Udah tuh. Oke, kita lanjut. Udah kan? Akhirnya itu dia nggak diapprove sama bank kan? Bunda minum dulu atau iya? Udah minum bundanya ya. Pelan-pelan, pelan, sabar. Ya. Kalian follow ini ya. Ini nih akun ini. Jadi untuk Talia Oki 99. Talia Oki 99. Aoki 99. Ya, follow dulu ini untuk backup. Kalau aku di report, aku biasanya di report dan dia cabut. Jangan tadi udah. Jangan ini. Oke. Nggak usah ngegas. Ya. Jadi udah kayak gitu tuh kan. Akhirnya dia panas lah sama gue ya. Panas sama gue. Sama gue dia Kan. mau buat lagu. Hah? Mau buat lagu. Itu siapa? Teman gue. Oh, mau buat lagu. Bukan mau buat lagu, gua masih itu nggak dibuatin tapi duitnya diambil. Oh, ya udah itu nanti pembahasanmu. Nanti. Itu bahanmu ya. Aku di 99 aja nanti. Enggak di sini aja nggak apa-apa. Mumpung yang menonton banyak nanti. Jadi seperti itu. Ya, apa yang dia pamerkan, apa yang dia bilang semuanya itu keset, itu semuanya halu belaka ya. Semuanya itu hutang piutang. Jadi itu mobilnya itu semuanya masih kredit. Dia maksain diri hanya untuk menyaingi Nikita Mirzani. Jadi Fortunernya yang sekarang itu masih 23 bulan lagi kreditan. Jadi belum lunas, pajaknya belum dibayar 2 tahun. Nah, kalau misalkan mobil mini klepernya itu juga ngutang. Talia lah yang nemenin pergi ke showroom. Iya. Jadi Ini aku tambahin dikit. belum dulu, itu 25 juta uang bulanannya. Jadi semua yang dipamerin sama dia itu halusinasi belaka. Yang dia bilang cash, terus yang dia bilang katanya dia punya apartemen di Kalibata City, itu palsu. Itu nyewa 1 bulan 5 juta, dia bayar per 3 bulan ya. Terus yang dia bilang apartemennya yang di Casa Grande itu juga nyewa 15 juta sebulan dan dia nggak mampu bayar per tahun, dia bayarnya per bulan ya. Seperti itu. Jadi semua yang dipamerin sama dia itu semuanya fata morgana. Semua yang dikatakan dari mulutnya itu semuanya kebohongan. Kalau misalkan orang nanya dari mana dia dapat duit, itu semuanya dari hasil nipu-nipuin orang. Orang buat lagu ditipu. Orang jadi BA, tahan. Orang buat lagu ditipu. Orang jadi BA ditipu. Temannya sendiri yang dibilangnya anak tersayangnya ditipu buat PT 8 juta jadi 50 juta. Terus disuruh beli tanah gaib, ternyata ditipu juga. Itu tanahnya tidak ada ya, tanahnya itu gaib semua ya. Bahas kucing aja, kucing udah dibahas, lu aja sana nyari kucing sendiri. bahas kucing itu ya pembahasan. Nah sekarang kita masuk ke Devina. Mau masuk layar? Ada yang mau dikeluarkan unek-unekmu? Ratna, nggak usah lah ya, Ratna nggak bisa ngomong. Kalau ada Vina bisa ngomong tuh, keluarkan undang-undangmu. Sampai yang lu dibom-bom di grup arisan ya, tapi tetap ya kontrol. Iya, ceritanya Cantik, gini. pokoknya cantik. Kemarin itu aku bikin status. Sebenarnya sih pengen pansel Kakek sama ya? Alin, pengen pansel sama Alin. Sebut namanya kakek. Gak apa-apa ya. Terus bikin status Lamborghini lah, apalah, inilah, ya Lamborghini, ini katanya. Terus aku bilang, ya udah bikin nih orang yang mau yang pansasnya, tapi sumpah demi Allah nggak niat nyindir dia. Nah dia ternyata tersinggung. Aku sebenarnya nggak mau speak up sih ya. Terus akhirnya dia
WA aku lah, terus marah-marah. Masih ada semuanya. WA aku katanya, lu temen gak punya etika, gini lu mau pansos sama gue, katanya gitu lah. Sementara dirinya juga nggak punya etika dalam pertemanan. Iya, mau pansos sama gue. Terus aku nggak ladenin. Lu mau banget diladenin sama gue, pengen top, katanya gitu. Aku nggak ladenin sama sekali. Nggak aku balas juga sih sebenarnya. Cuman karena dia tadi itu Ngata-ngatain di grup, di grup. ngata-ngatain di grup, jijik lah ini itulah. Akhirnya baru ngelawan. Akhirnya aku ngelawan. Aku bilang apa sih tadi? Nggak perlu juga kali diladenin dongo, aku gituin aja. Terus dikatain Devina apa? Oh, katanya aku mukanya miring. Mukanya miring. Padahal dia pipi. hidungnya lobangnya. Ya, terus aku giniin, ya kamu nggak ngaca, lu nggak ngaca, ngatain gue mukanya apa, badannya jelek, mukanya miring, giginya palsu, katanya itu apalah, pokoknya body shaming banget deh. Terus aku bilang, lah lu nggak ngaca, muka lu hitam-hitam, lubang hidung lu gede sebelah, aku gituin. Aku bilang, terus dia bilang, lu mau terkenal, mau jadi top model. Terus aku bilang, ya, aku bilang nggak terkenal juga, alhamdulillah, ya Allah aku bisa makan, aku punya usaha. Dia owner travel agent loh. Aku Punya visa usaha, ke Amerika 5 tahun loh. Nanti kita ke Amerika ya? Ya dong. Aku bayarin kamu. Aku bukan ngejilat lo ya. Enggak, Dia menawarkan lo. Enggak, aku yang nawarin ke dia. Gue nggak menjilat. Aku mau Bukan kayak ajak dia. Kalau dia kan apa penjilat? seru, aku suka sama orang yang seru. Enggak, boleh tanya teman-teman aku deket. Aku memang suka ajak Iya, banyak ngajak. orang dan aku bayarin semua. Dia kalau makan aja ya, nggak menempatkan ini. Kita bahas yang supir lo. Jadi Iya. aku jangan takutnya orang nggak percaya mulutmu ya. Aku udah nyaksiin. Kalau Devina ya sama sopirnya aja ya, sama sopirnya makan harus satu meja. Terus dia marah, dia bilang gimana? Katanya ngapain sih supir ikut makan, katanya semeja bareng-bareng ya. Terus apa ya, dia bilang ngapain sih supir tuh harusnya di mana, di Iya, mobil atau apa. Terus aku bilang, enggak lah, semua karyawan aku anggap sebagai saudara, makan bareng, apa bareng, Karena semuanya susah bareng-bareng. Oh, masalah sumbangan kan dia marah tuh. Oh iya, masalah sumbangan 150 juta. Ada gue saksi Nah, hidup. itu ceritanya Saksi hidup begini di tempat pemirsa. Ciani. Ceritanya aku tuh pulang dari New Zealand, terus aku ke Bali lama, terus aku lihat kan corona banyak orang nggak kerja diberhentiin dan bla bla bla. Nah, aku kan tipikalnya memang nggak tegaan ya. Nah, akhirnya aku ya udah teh, aku memang nggak punya uang banyak ya. Maksudnya bukan tipikal orang punya tabungan. Akhirnya aku jual berlian aku. Totalnya sekitar 150 juta lah. Terus kan aku lihat waktu mami itu dihina-hina sama Gak apa-apa, mami kan banyak. Ya, dia dihina-hina sama NM ya. Jangan sebut Sama- namanya. Ya, sama NM. Terus aku bilang ya udah, aku bilang ya udah, aku bilang gitu, pura-puranya kamu aja deh yang nyumbang biar diangkat namanya. Terus aku juga kalau mau pakai tas Hermes aku pakai aja ya. Aku bilang, Sampai ke Cece bilang Ciani, itu tas LV ku juga ada pakai aja kalau misalkan emang mau nyaingin di kita. Dia bilang aku kayak yang gitu. bilang loh sama teteh, aku bilang teh, pinjemin lah dolarnya, kasih. Iya, dolar. Terus Aku dolar, yang yang dia mau pamer gitu. dolar. Dia pamer Pinjemin dolar lah. itu dipinjemin Karena sama aku Ciani. care ya sama dia, care. Aku nggak mau dia tuh direndahin sama siapapun. Karena waktu itu aku menganggap dia udah kayak bukan saudara ya, kayak Kayak orang saudara, tua. kayak manajer lah ya, kayak gitu. Nah, aku bela-belain. Karena itu juga tahu kok aku belain. Karena tahu aku bela-belain dia. Cuman yang aku nggak nyangka, sebenarnya sih aku curhat ya. Aku nggak nyangkanya kalau sekarang WA aku nggak pernah dibales. Terus aku endorse sama dia itu Iya, nggak terakhir. diposting. Aku beliin dia tiket pesawat ke Makassar itu, pulangnya sama hotel 1 hari. Nah, dia nggak posting, alasannya aku dihack. Kan aku memang dihack IG aku waktu itu, tapi aku udah konfirmasi, aku udah bayar IT buat buka. Aku konfirmasi nih udah udah dibuka. Aku bilang gitu, udah dibalikin IG-nya, aku udah bayar 2 juta sama IT. Terus dia cuma baca doang dan sampai sekarang nggak pernah balas. Terakhir doang kemarin WA dia marah-marah sama aku gitu. Dan sampai sekarang nggak diposting. Maunya aku kalau nggak diposting balikin kayak duitnya gitu ya, atau gimana ya? Atau ada masa sih cuma posting kayak begitu doang, ibarat katanya lu nggak mau gitu loh. Gue ya nih ya, kalau gue ya azas pertemanan ya, kalau gue Tadi Gaby pengen posting baju aku, aku Nggak nggak ada bayar bayar. kamu loh. Sama pun Aku juga. nggak bayar Sama. loh. Aku endorse sama dia, aku bayar loh, endorse baju aku bayar. Aku langsung transfer 500.000. Katanya kan teman, tapi 2 minggu baru diposting gitu. Gaby nggak loh, aku nggak kasih demi Allah. Kamu Nggak ada, kamu nggak ada, minta demi uang Allah, sama nggak ada, aku ya? nggak ada minta Nggak sama minta sekali. uang sama sekali. Karena aku emang tipe, bukan kamu aja, mungkin kalau misalkan ada di sini kayak dapur Lota Judes, yang lain-lain ya kayak nanti cemilan Jakarta, itu banyak banget. Kalau aku tipe orang yang kalau misalkan gini, orang itu udah pernah endorse sama aku, atau pernah baik sama aku, atau temen
temanku itu kalau misalkan memang dia sama aku baik, dia sama aku care di saat kalau makanan gini ya, kalau makanan itu makanannya enak, kapan pun waktu kirimin dong, dia kirimin itu tetap pasti akan aku posting, akan aku promosikan. Nah sama halnya dengan Devina udah jatuhnya temanku ya, kalau misalkan dia minta bantu atau Ciani deh, nggak usah jauh-jauh deh. Nah dari dulu berliannya Neng postingin ini dong, ku postingin tanpa embel-embel minta bayar sama sekali. Tuh unfollow Nana tuh, dia tahu banget, dia tuh dapur Lota Judes tuh pada keluar semuanya tuh. Aku tuh sebenarnya care sama dia loh, sampai terakhir kemarin seminggu yang lalu ya Beb Talia ya, aku mau filler dagu, Beb Talia nawarin di dokter Siska, aku bilang enggak aku bilang gitu kan itu musuhnya mami, jadi aku tuh ngerasa bukan solidar ya, kalau itu musuh mami ya aku ikut, maksudnya ngebelain mami lah gitu kan. Nah akhirnya dia malah kayak gitu kan sama aku. Yang paling aku ilfilnya itu aku ngerasa dimanfaatin sama dia, bukan ngerasa dimanfaatin ya, kayak bukan temennya itu. Oh iya yang pas dia di pemukulan NM. Iya. Pemukulan NM ya kalau nggak salah, yang dia nuduh NM itu katanya, Davina, kan mami lagi terkenal nih, jangan sebut nama ya. Aku lagi terkenal nih, lagi naik nama aku kan, minta sumbangan dong buat bayar wartawan katanya gitu. Loh kan kayak pengemis banget ya kayak gitu ya, maksudnya ngemis begitu kayak sama aku. Terus aku bilang, lah bukannya baru beli tas brand kalau nggak salah ya, bukannya banyakan situ baru posting ratusan juta gitu kan, kok minta duit sama aku, maksudnya gitu, feedbacknya apa? Aku maksudnya nggak. Terus udah gitu ya adalah something yang ngomong kalau aku cuma dimanfaatin doang gitu. Akhirnya Ardian juga tahu ya gimana ngomong sama Ardian. Nanti dia ada ininya porsinya. Aku mau dimanfaatin doang kan di Bali, kan nggak enak ya denger kayak begitu, makanya aku mau speak up gitu. Jadi akhirnya Devina ini sekarang udah tersadarkan. Akhirnya udah emang sekarang gini loh, seleksi alam. Orang baik itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik pula, dan orang jahat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang jahat juga gitu. Katanya tadi kan aku sampai dia kata-katain aku kan, si muka miring, si badan ini, si orang nggak kaya lah, inilah itulah. Terus aku bilang ya nggak apa-apa lah, badanku jelek, aku udah punya suami alhamdulillah gitu kan. Benar. Aku maksudnya katanya nggak mau ladenin aku biar aku nggak terkenal. Nggak apa-apa nggak terkenal, Allahu Akbar, aku masih punya usaha, masih bisa makan walaupun usaha aku pecel lele, tapi alhamdulillah perut aku nggak lapar, keluarga aku nggak lapar, anak-anak yatimku bisa makan ya. Jadi kan? Devina ini tipikal orang yang dia bukan pengen terkenal, dia tuh tipikal orang yang suka berkarya. Suka berkarya, sama beda sama dia. Kalau dia kan pengen banget terkenal, pengen diakuin kalau dia tuh terkenal. Kalau dia ini ya dia punya duit, dia pengen bikin karya ya why not? Masukin YouTube ya kan, nanti kalau udah tua, kalau anak aku udah ada gede, kenang-kenangan. ini ada lagu mami nih kayak gitu. kan. Aku nggak yang pengen terkenal banget kok, enggak lah. Aku masih bisa makan alhamdulillah, anak-anak yatimku bisa makan, keluarga aku bisa makan. Terus lo dibilang nggak punya rumah. dia punya rumah. Katanya aku nggak punya rumah, ngontrak katanya. Gini, Devina itu kan punya rumah ngontrak. Memang dia punya rumah ngontrak. Tapi rumah itu dia nggak pernah mau pindah karena rumah itu hoki. Dari rumah itu tuh dia punya bawa rezeki, dia dapat banyak harta. Aku kos-kosan, tanah aku berhektar-hektar. Memang di kampung tapi kan lumayan aja ya. Iya, punya tanah tapi akhirnya dia punya beli rumah di Bogor. Rumahnya itu besar banget, tapi semua saudaranya disuruh tinggal nempatin boleh di situ. tanya ke teman-teman aku, Suruh semua nempatin rumah di aku, situ. saudara aku yang belum punya rumah, Tinggal di situ, nggak usah bayar. Aku nggak pernah, maksudnya aku mah mampu lah istilahnya, bisa dari bisnis aku buat hidup gitu kan. Tapi kan keluarga aku kan belum yang tentu belum kan tentu dia bisa makan apa kayak gitu. Boleh tanyalah orang-orang dekat aku orangnya kayak gimana. Dia ngehina-hina aku katanya nggak punya rumah lah, rumah lu ngontrak. Memang rumah aku ngontrak yang di sini karena aku nggak mau pindah dari rumah itu. Aku ada WA-nya yang punya rumah, aku bayarin, Bu, aku bayarin rumahnya mau nggak? Karena aku hoki di sini, nanti aku screenshot kalau butuh ya. Aku memang nggak mau pindah dari rumah itu karena bawa hoki ke perusahaan aku, bawa hoki ke usaha aku, bawa hoki ke kehidupan aku, bawa hoki ke aku gitu kan. Makanya aku memang nggak mau pindah dari rumah itu gitu. Terus apa lagi ya? Jadi aku sebenarnya udah nggak mau speak up sih.
udah nggak mau speak up sebenarnya, nggak mau waktu dia WA aku juga aku nggak mau ladenin, maksudnya nggak mau lah, ya udahlah, perasaan aku demi Allah nggak pernah ngerasa nyindir dia kan waktu postingan sama Alin gitu, nggak ngerasa nyindir dia beneran. Terus yang aku nggak, dia WA marah-marah, nelfon, aku nggak angkat, nggak mau ribut gitu kan, aku ngapain lah, aku juga nggak mau cari ribut lah, aku malah mau jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, nggak mau ribut sama orang lain gitu kan. Dia kirim ke grup, kan aku malu ya, semua orang ada di grup gitu kan. Ya udah kan aku kesel, aku bilang aja, lo mau banget diladenin sama gue, ya udah nggak usah diladenin kali dongo, aku gitu. Aku kesel. Astagfirullahaladzim, maaf ya pemirsa. Udah porsimu. Udah Oke. segitu aja. Oh, tas Gucci. Oh ya, tas Gucci. Nggak gini, dia pernah kan kemarin tuh sebenarnya nanya adalah Gini. Beb Ali nanya, aku ditawarin tas loh 12 juta 12 sama juta. mami katanya, warna merah Oh, ya. Gucci 12 juta. Enggak, aku terus Dia beli sama aku. dia beli sama aku kok cuma 6.500.000 ditawar aku jadi 6 juta kalau nggak salah, ditawar pula jadi 6 juta bukan 12 juta gitu, tas Gucci warna merah, dan itu pertama dia punya tas Gucci. Iya, Dia pertama ngatain kali punya aku tas branded. iya, dia di grup tuh maki-maki aku, Davina muka lo miring katanya, pipi lo kayak makan permen dan bla 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 katanya, lu emang tas brand lu bagus semua, nggak ada yang bagus kali. Ya masih mending aku lah, aku pakai tas brand udah udah 10 tahun lebih, dan dia baru tahu tas brand. Pertama beli tas brand pula tas aku yang dibeli sama dia Tas seharga second. 6 juta second. Dia bilang kan, dia katanya anti beli barang second. Dia bilang kan, dia ngatain nih kita Mirzani katanya suka beli barang second. Katanya dia anti kata beli barang second. Padahal dia pertama kali punya tas branded itu beli tas second punyanya aku. Davina. Nah dia itu panas karena apa? Aku habis beli LV. Aku habis beli LV, beli apa kan? Aku kan ada kan LV ku, LV yang sebelum yang LV aku yang beli apa? Yang baru itu yang beli apa? Yang LP sepatu gitu. sebelum itu saya yang bulat itu ya? yang bulat itu kan aku udah beli, dia panas. Aku beli Balenciaga, beli LV, beli YXL kan, dia panas, dia iri karena dia nggak punya apa namanya barang branded sama sekali. Kalau aku kan tipe orang yang kalau aku beli barang branded aku nggak pernah pamer. Pernah nggak aku pamer-pamer? Nggak pernah aku story, nggak pernah kan? Aku nggak pernah pamer karena memang aku pikir malu gitu loh, malu yang ada kita dikatain norak gitu kan kalau pamer-pamer kayak gitu, beda sama dia gitu. Akhirnya belilah itu barang second, tas second dari Davina gitu loh. Dan itu gue tahu gini, gue lucunya gini, Aku kaget dia bilang jual ke Beb Ali. nggak lucunya 12 gini, juta. kan dia nawarin, Neng, Davina tuh katanya jual pre-love tas brandnya, ada bilang kayak gitu kan, dikirimin lah salah satu fotonya tas yang Gucci merah itu. Terus udah gitu kan, nggak Ami, gue bilang kayak gitu, gue lagi lagi nggak butuh tas branded karena kan tas gue abis beli tas, udah kayak gitu kan. Udah tuh tiba-tiba kucuk, gue ke Jakarta tuh ke Kalibata tuh kan, langsung cucok lah, pada yang ngeluarin pakai tas Gucci tuh, cucok loh dia lo tasnya Gucci loh, katanya ini kan udah lama, lu aja baru ngeliat. Gue langsung kaget gini, dapat gue lah, bukannya kemarin lu ngirim ke gue suruh bayarin ini tas Davina. Jadi kan gue nggak mau ngebom dia ya, takutnya dia marah sama gue kan. Makanya waktu dia malam WA aku marah-marah, lo punya masalah apa sih Davina sama gue? Kan gue kaget kapan gue nyindir dia kan. Terus aku bilang, tapi dipikir-pikir emang ya sadar ya dia punya masalah sama aku ya. Saat yang aku endorse nggak diposting itu emang bukan salah, kan nggak merasa bersalah. Jadi itu, oke, sekarang kita panggil lagi Ardian. Bye. Mantan, Love you so much. mantan asisten kakek cabul. Tembus berapa? Wow, 31.000. Santai, jangan sebut nama. Ya. Jangan sebut nama. Kakek cabul. Mami juga nggak apa-apa, ada Mami Talia, Mami Jenny, Mami Yuli, banyak. Mami ya. Gaby, Ya, ingat, kontrol. Keluarkan unek-unekmu selama ini. Mau nanya apa dulu nih? Kak Gaby mau nanya apa? Aku nggak perlu nanya. Aku perlu ya. sebelum aku udah hidup sama dia. Iya. Jadi nggak perlu bertanya. Iya, sini Kak. Kontrol, Sini, kontrol.
Kan mantan Miss, harus kontrol. Kan tadi bukan mata itu. acting. Apa sayang? Apa yang harus kita ungkapkan? Bagaimana pendapat Anda pas saat Anda bekerja dengan dia dan saat kita lagi di Makassar? Cus. Waktu aku di Makassar, Ya. nah aku itu, nah waktu pas aku lagi di Makassar, oke, aku kan habis operasi tuh kan, nah sama dia itu Operasi kelamin kayak dia. bukan, Kirain habis operasi kelamin kayak Operasi dia. usus buntu. iya habis operasi usus buntu tuh, kan aku nggak boleh ngangkat-ngangkat berat ya kan, nah dia suruh bawa aku koper-koper kayak gitu kan, nah setelah itu tiba-tiba operasian aku itu sakit. Nah, untung ada Katalia yang pengertian sama aku. Katalia itu baik nganterin aku ke rumah sakit, ngebiayain aku semuanya dengan Katalia, ngebiayainnya gitu. Sebenarnya gini, Mm-mm. jadi pada saat di Makassar itu, aku nggak tahu nih cerita anak ini, ternyata dia sebelum ke Makassar itu dia udah mempunyai kayak benjolan ya di tungkamu ya. Pokoknya di operasianku itu. Oke. Nah pas di Makassar itu, pas besok paginya kita mau pulang, malamnya itu dia ada juga fansnya si Mami lah bilangin dia. Iya. Ya. Kan aku cinta banget sama dia, sayang banget. Halo, sarangnya opa. Udah terusin. Nah, di situ Durasi. ada fansnya. Benar. Ada fansnya, terus dia bilang, "Kak, cek dong si Adrian sakit kenapa?" Mungkin kali lagi lelah di berolahraga di kamar. Aku bilang gitu. Aku tuh nggak percaya. Beneran Kak, itunya berdarah. Apanya berdarah? Kemaluannya. Masih jiwa-jiwa Miss ya, kemaluannya. Kok bisa? Terus Adriannya mana? Ada di kamar si Mami. Nah, kok nggak keluar? Terus aku gedor dong kamarnya, aku bilang, aku buka, kamu kenapa? Coba buka celana kamu. Aku bilang gitu. Ini Kak, ditunjukin ternyata kemaluannya itu sudah berdarah. Ya aku langsung otomatis, karena aku merasa dia teman aku bilang, ayo kita ke rumah sakit, ngapain di sini nunggu besok apa sekarang aja. Aku bilang gitu. Langsung ke dia ke rumah sakit, diantar sama fansnya kita. Iya. Fansnya kita kayak berasa artis, fansnya Mami. Nah seperti itu. Habis itu emang iya si Mami itu mengasihkan ATM ke aku, tetapi di situ di rumah sakit itu tidak bisa untuk debit. Nah, aku bayar pakai duit cashku, aku belikan pampersnya. Pakai pampers kamu kan kayak lala kakek ya, karena aku belikan kan. Nah, pas pulang itu dia tanya, berapa pembiayaannya? Ya aku bilang begini, gak usah bayar, soalnya dia aku nggak anggap teman juga. Aku bilang gitu. Nah, aku itu masih care mainnya anak. Terus aku bilang, kamu jangan pulang aja dulu, kalau enggak dirawat aja di rumah sakit Jakarta. Nah karena aku kan punya rumah sendiri, aku pulang tuh. Nah tiba-tiba dia bilang, Kak aku udah pulang ya gini ke kampung, soalnya aku lebih bagus berobat di kampung. Dia bilang begitu. Oh nggak apa-apa, nanti kalau udah sembuh ke Jakarta lagi. Aku nggak tahu tuh keluhan dia pada saat dia bekerja sama si Mami. Nah pada saat di Makassar juga sarapan itu kan cuman ada 2. Nah kami itu kan ada 3. Nah, saking aku itu tadi berjiwa iblis lah ya, nggak usah baik banget. Gue nggak baik juga sih orangnya gitu loh. Terus itu aku bilang, si Adrian ini kan nanti akan dibuat kerja 1 harian itu. Aku bilang, Adrian kamu makan yang 1 ini aja. Terus itu nanti aku bagi 2 sama dia aja. Aku relakan makananku buat dia dan kami setengah-setengah. Kalau dia seandainya seorang bos yang baik, seharusnya dia pesankan dong 1. Dia kan buat 3 orang, 1 asistennya, 1 aku, dan 1 dia. Nah, tapi ya begitulah tadi sifatnya ya begitu ya, mau bilang apa. Nah, Benar. terus itu pas saat kamu kembali lagi ke Jakarta, kan? Benar. Pas Kamu aku yang cerita masa aku kan yang cerita. Ya kontrol nama ya. gitu. Apanya? Kok Yang kamu- pas aku ke Jakarta. Hmm. Nah pas aku balik ke Jakarta, nah aku itu udah mulai gimana gitu ya. Aku kok jadi nggak nyaman gitu, kayak ngerasa aku tuh ngebatin gitu kan. Karena apa? Dia lupa naruh barang, aku yang diomelin, Ya, jadi aku kayak yang kena babunya. semprot. Dia kan gitu. maki-maki kan? Iya, aku dimaki-maki seperti itu. Lalu dari situ aku kurang apa coba, maksudnya kok bisa ya
aku nggak dihargai gitu. Terus pas kemarin aku lihat aku disebut oleh dia aku sebagai babu itu gitu kan. Aku gimana ya, sedih hatiku, aku kok dia nggak menghargai aku gitu atas apa yang aku lakukan terhadap dia gitu maksudnya. Dan apa juga ya, banyak pokoknya. Makanya kenapa aku keluar, karena aku ngebatin. Sebenarnya aku itu bilang ke dia mau ngurusin BPJS buat adikku beasiswa, tapi itu enggak, cuman aku ngebatin gitu. Yang aku lebih ini lagi sih, aku lagi nyapu, aku sedang nyapu, dia langsung buang sampah sembarangan kayak gitu. Nah disitulah aku ngerasa kayak ngebatin, kok aku seperti ini gitu ya. Nah setelah itu aku balik tuh kan ke Subang. Nah udah ke Subang, kalian tahu kan kasusku yang penipuan itu. Nah yang penipuan aku disuruh pencuri ini segala macam. Jadi ceritanya begini, kalian jangan pada menghujat aku terus. Jadi buat mental aku jadi down gitu ya. Aku jelasin di sini, aku itu bukan penipu. Kalau masa penipu cuma 1,5 juta buat apa? Jadi gini ceritanya. Dia itu kan lagi buka dis ya kan. Dis itu. Nah banyak chat ke dia, cuman niat aku di situ adalah ngebantuin buat bales chattingannya yang tadinya dia nggak bales, dibalesin gitu kan. Makanya aku di situ sempet shock dong. Udah aku bantuin, udah aku balesin chat, emang transfernya benar ke aku, gitu kan, ke aku transfernya. Nah niat aku hari Selasanya itu mau ke Jakarta, mau ngasih mie ini iya. Nah ini duit dis ini buat jadi Disney kayak gitu. Nah udah dari situ mungkin si dis ini ngehubungin atau nge-DM kali ya, DM terus biar kebaca, kok aku nggak dimasuk ke grup ya, gini. Nah aku pada saat itu jam 11 malam aku tidur dong, aku nggak tahu ada telepon masuk, nggak tahu ada chatting, nggak tahu gimana kan. Makanya sedih banget di situ kan dibilang penipu gitu. Maksudnya Kasih air. iya, maksudnya gitu. Jadi aku dibilang penipu lah, inilah. Enggak, aku bukan penipu gitu. Aku bukan menggelapkan uang. Buktinya mana kalau aku penipu? Aku kabur, dan aku kalau misalkan penipu aku nggak bisa ketemu sama Kak Gaby, kata Lia. Sekarang buktinya aku ada di sini kan, karena mereka percaya sama aku adalah orang baik, bukan penipu. Kalian jangan hujat aku lagi gitu kan. Makanya kenapa aku udah gak sama dia lagi, aku ngebatin, jujur aku kerja ngebatin. Terus aku juga dibilang penipu. Di YouTube udah banyak banget, ada banyak banget YouTube, kamu tinggal cari aja asisten Dian gitu, pasti banyak keluar itu tentang aku semuanya. Udah gak usah promosi YouTube, udah bahas yang poinnya aja. Ya udah kayak gitu. Apalagi? Kita manusia teraniaya, terhina. Udah? Ya udah itu aja lah, aku nggak bisa ceritain semuanya. Udah, makasih ya. Yang sok cantik ya Dian ya. Aku lagi dah. Ini dia Miss Functionality 2020 Gaby Presta. Jangan sampai tinggi di